Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau bahas ya beberapa jam di koleksi gue. Ini adalah ada 3 jam ya guys ya. Dan 3 jam ini mereka tiga-tiganya adalah manual wine ya guys ya. Dan mereka seperti kalian bisa lihat ya, mereka semua simple ya. Seperti kalian bisa lihat ini sama sekali nggak ada tanggal. Ini ya dari Panerai, Breitling, Grand Seiko. Ini ya, ini Grand Seiko, Breitling, Panerai. Tiga-tiganya sama-sama nggak ada tanggal guys. Jadi tiga-tiganya udah nggak ada tanggal. Terus tiga-tiganya harus diputar. Mereka semua manual wine gitu ya. Tapi gue sangat suka guys. Ini benar-benar ciri khasnya Gojam banget nih ya. Gojam tuh sukanya yang beginian nih. Sukanya yang simple. Sukanya yang nggak ada tanggal. Dan sukanya adalah yang manual wine. Yang manual, bukan yang otomatis gitu ya. Jadi harus diputar. Kalau misalnya mati, ya mati karena nggak diputar gitu loh. Jadi bukan karena mati kayak otomatis harus dipakai kalau nggak mati gitu. Nah itu gue nggak suka guys. Gue sukanya yang apa yang harus diputar baru hidup gitu. Jadi enak gitu. Nah gue senang banget guys kalau punya jam yang manual wine dan simple ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya mati gampang. Mau ngeset nggak usah ngeset date gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya mau hidup ya udah dituin aja di apa namanya di apa diputar aja gitu, nggak usah dipakai gitu. Dan kalau misalnya udah punya jam lebih dari satu guys ya, susah guys untuk pakai semuanya gitu ya satu-satu gitu, susah banget gitu loh. Nah tapi kalau misalnya ada manual wine kayak begini nih, nggak usah dipakai juga gampang, cuman diputar aja gitu. Jadi gue nggak ngerasa terbebanin gitu loh. Nah makanya gue senang banget sama 3 jam ini guys, karena tiga-tiganya ini manual wine. Jadi nggak usah dipakai juga hidup terus selama diputar gitu. Gue senang banget gitu ya. Nah udah gitu kita lihat secara size ya guys ya. Ini panernya paling besar ya guys ya. Dia 47 mili gitu ya. Paling besar nih dibanding semuanya guys. Kita bisa lihat nih ya. Besar banget ya nih. Dan ini juga dome banget ya. Gitu. Nah, terus kedua terbesar adalah ini pistachio dari Breitling Premier. Dan ini 40 mili guys gitu. Jadi sebenarnya nggak bilang besar sih, ukurannya sedang-sedang aja gitu ya. Gampang dipakai sama orang Asia juga gampang gitu ya. Nah, terus sudah gitu ini yang paling kecil guys. Ini adalah Grand Seiko gitu ya. Ini ukurannya 37 mili. Ini dress watch gitu loh. Jadi emang kecil nggak apa-apa karena dia dress watch. Dia elegan guys. Dia sangat elegan gitu ya. Nah, inilah jadi secara ukuran mereka beda-beda ya guys ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya. Yang paling besar adalah Panerai, yang paling kecil adalah Grand Seiko gitu ya. Dan yang tengah-tengah adalah ini si Breitling Pistachio gitu ya. Terus kalau kita lihat nih secara movement ya guys ya. Nah ini akan gue tunjukin movementnya masing-masing. Nah ini gue akan buka movementnya gitu. Kalian bisa lihat guys. Ini movementnya tiga-tiganya adalah manual wine ya guys ya. Jadi movementnya kalian bisa lihat secara apa bergiliran gitu ya. Nah ini start dari yang sini ya guys ya. Nah ini Panerai dilengkapi dengan kaliber P3000 dan ini movementnya gede ya guys ya, bisa dilihat ya. Ini sampai ini size case 47 tapi movementnya sampai ngisi total gitu ya guys ya. Tapi sayangnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kelihatan ininya sih, apa namanya nih, nggak terlalu kelihatan apa tuh mekanismenya sih, karena ini diketutup itu ya. Nah ini jadi sangat disayangkan gitu ya. Nah udah gitu ini Breitling menurut gua movementnya paling bagus nih guys, karena bisa dilihat movementnya sangat kelihatan dan bisa dilihat tuh ya, bagus banget ya, kayak kerangka gitu tuh, cakep banget lihat nih guys, tuh bagus banget ya, sangat bagus kan gitu. Nah yang terakhir ini Grand Seiko guys, dan ini movementnya juga lumayan cakep, tapi juga sama kayak Panerai, dia nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah jadi dari tiga ini secara movement menurut gue yang paling bagus ini sih guys gitu ya. Yang paling bagus ini sih gitu, karena dia paling kompleks, udah gitu movementnya paling kelihatan sendiri. Sedangkan yang ini Panerai Grand Seiko dia ketutup gitu gitu. Jadinya ya apa paling bagus sih menurut gua sih Breitling sih secara movement gitu ya guys ya. Jadi nah kalau dari tiga manual wine watch ini mana guys yang paling kalian suka guys? Apakah kalian paling suka apa Panerai yang besar, atau kalian suka ini apa namanya pistachio
dari Breitling, atau kalian suka yang dressy kayak Grand Seiko seperti ini. Kalian paling suka yang mana guys? Gitu. Secara kalau kalau gue sih jujur disuruh pilih ya guys ya dari tiga ini ya. Sebenarnya sih yang paling gue suka yang mana ya? Bingung ya guys ya. Benar-benar jujur bingung karena tiga-tiganya tuh menurut gue mempunyai keunggulan yang masing-masing gitu ya guys ya. Panerai sangat simpel gitu ya. Panerai sangat simpel, tapi case-nya secara case ya gue lihat unik banget gitu ya. Bagus banget liatnya, ada dome gini, seksi banget nih gitu ya. Tapi Panerai ini lumayan challenging ya buat gue untuk pakai ya guys ya, karena tangan gue nggak berapa besar gitu dan ini ukurannya besar, jadi lumayan susah pakainya. Jujur ngomong gue agak susah ya pakai ini jam ya, walaupun secara case apa sih gue sebenarnya suka banget gitu ya. Menurut gue bagus banget case-nya gitu ya, dome kayak begini nih, cakep gitu ya. Tapi emang gue akuin susah banget pakainya gitu ya, gitu. Terus udah gitu juga simple gitu ya, cakep gitu ya. Nah terus kalau ini Breitling menurut gue juga bagus banget karena chronograph udah gitu dia juga warnanya bagus gitu ya, movementnya juga bagus gitu. Terus udah gitu Grand Seiko gue juga suka banget, aduh apa dressy gitu ya. Ini dressy banget dan udah gitu gue demen karena dialnya juga simple. Warnanya sih juga yang gue suka banget sih karena dia green tapi greennya tuh dark gitu, jadi bener-bener gelap gitu guys ya. Bagus banget gitu ya. Jadi gue bingung ya guys kalau disuruh pilih ya dari tiga ini mana yang gue paling suka ya. Bener-bener gue bingung banget gitu ya. Cuman aduh kayak tapi soalnya gimana, karena mereka tuh masing-masing punya role yang berbeda-beda ya, fungsinya beda-beda gitu ya. Kalau ini tuh lebih kayak buat kalau mau sporty, kalau ini buat kayak misalnya ya mau chronograph gitu ya, mau elegan tapi ada setengah sportinya juga. Kalau yang ini buat dressy banget gitu. Kalau dressy banget ya ini Grand Seiko gitu loh. Tapi mungkin kalau disuruh pilih ya, kalau misalnya gua harus cuma boleh pegang satu aja ya, ya mungkin sih gua akan pegang ini sih guys, karena ini limited edition. Jadi menurut gua lebih susah sih dapatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini hilang, nah gua susah mau dapat lagi. Tapi kalau yang dua ini ya, gua rasa ya lebih bisa didapat sih gitu ya. Tapi susah ngomong lah gitu ya. Tapi kalau misal secara kalau cuma mau pakai ya, nggak usah ngomongin langka nggak langka gitu ya guys ya. Mungkin kalau pakai mungkin gue tetap paling gue suka sih ini sih kayaknya, Breitling Pistachio gitu, karena paling size paling paling bener lah gitu, 40 mili gitu loh, paling sedang gitu loh, tengah-tengah gitu loh. Ya begitu aja kali guys ya, bincang-bincang kali ini lah sama Gojam gitu. Ini cuma video buat for fun aja, buat lucu-lucu. Kalau misalkan kalian suka guys, jangan lupa, kalau misalkan kalian suka Jams Horology, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys udah nonton, bye bye.